Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 5 ingin menyampaikan materi dari mata kuliah metodologi penelitian tentang rancangan analisis data. Anggota kelompok terdiri dari saya sendiri, Fajar Saryanto, Kris Gianto, Asih Tatami, Rama Dwi Saputra, Ramdan Ilyasa, Yogi Nur Ikhwan. Alat tentang teknis analisis data. Berikut ada gambar diagram dari makalah teknis analisis data tentang koleksi data, reduksi data, display data atau penyajian data, dan terakhir kesimpulan atau verifikasi. Metode penelitian dasar, teknik analisis data. Berikut kata pengantarnya. Langsung saja ke materi. Bab 1, pendahuluan. Latar belakang masalah. Analisis dapat diartikan sebagai proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit untuk melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan akan dipelajari. Suatu proses penyelidikan secara sistematis yang ditujukan pada penyediaan informasi untuk menyelesaikan masalah. Dalam melaksanakan analisis merupakan hal yang sangat penting karena sebagai membantu pemecahan masalah dengan menggunakan data. Oke, lanjut Mas Kris. B. Rumusan masalah. 1. Apa yang dimaksud dengan teknik analisis data? 2. Bagaimana proses analisis data? 3. Apa saja langkah-langkah menyusun teknik analisis data? Tujuannya: 1. Untuk mengetahui apa itu teknik analisis data. 2. Untuk mengetahui proses analisis data. 3. Untuk mengetahui langkah-langkah menyusun teknik analisis data. Bab 2. Pengertian teknik analisis data. Dalam penelitian kuantitatif, teknik analisis data yang digunakan sudah jelas, yaitu diarahkan untuk menjawab rumusan masalah atau menguji hipotesis yang telah dirumuskan dalam proposal. Karena ditanya kuantitatif, maka teknik analisis yang menggunakan metode statistik yang sudah tersedia, misalnya akan menguji hipotesis hubungan antar dua variabel. Bila datanya ordinal, maka statistik yang digunakan adalah korelasi Spearman-Rank. Sedangkan bila datanya interval atau rasio, digunakan korelasi person product moment. Bila akan menguji signifikansi konversi data dua sampel, datanya interval atau rasio, digunakan di tes dua sampel. Bila datanya N, nominal digunakan si kuadrat. Bila akan menguji hipotesis komparatif lebih dari dua sampel, datanya interval, digunakan analisis varian. Ya, dilanjut. Oke, slide selanjutnya. Dalam penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam atau triangulasi dan dilakukan secara terus-menerus sampai datanya jenuh. Dengan pengamatan yang terus-menerus mengakibatkan variasi data tinggi sekali. Data yang diperoleh pada umumnya adalah data kualitatif atau walaupun tidak menolak data kuantitatif. Sehingga teknik analisis data yang digunakan belum ada polanya yang jelas.
Oleh karena itu, sering kesulitan dalam melakukan analisis. Seperti yang dinyatakan oleh Miles and Huberman, bahwa yang paling serius dan sulit dalam analisis data kualitatif karena metode analisis belum dirumuskan dengan baik. Nah, dalam analisis data kualitatif, Bogdan menyatakan bahwa analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematik data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami dan temuan dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain. Spratly mengatakan bahwa analisis dalam penelitian jenis apapun merupakan cara berpikir. Hal itu berkaitan dengan pengujian secara sistematis terhadap sesuatu untuk menentukan bagian, hubungan antar bagian, dan hubungannya dengan keseluruhan. Analisis adalah untuk mencari pola. Dapat disimpulkan bahwa analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan akan dipelajari, dan membuat kesimpulan hingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Analisis data kualitatif adalah bersifat induktif. B. Proses analisis data. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan. Dalam hal ini, Nasution menyatakan analisis telah dimulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan, dan berlangsung terus sampai penulis hasil penelitian. 1. Analisis sebelum di lapangan. Penelitian kualitatif telah melakukan analisis data sebelum peneliti memasuki lapangan. Analisis dilakukan terhadap data hasil studi pendahuluan atau data sekunder yang akan digunakan untuk menentukan fokus penelitian. Namun, demikian fokus penelitian ini masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti masuk ke dalam lapangan. Untuk slide selanjutnya, dibacakan. Rama. Oke, 2. Yuk. 2. Analisis data di lapangan model Miles and Huberman. Miles and Huberman mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah penuh. Aktivitas data yaitu data reduction data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari pola dan temanya. Dengan demikian, data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan data dapat dibantu dengan peralatan elektronik seperti komputer mini dengan memberikan kode pada aspek-aspek tertentu. Data yang tidak penting yang diilustrasikan dalam bentuk-bentuk simbol-simbol seperti persen, tagar atau pagar, disebut, sedangkan data yang penting diberikan kode huruf besar atau huruf kecil. Angka dan simbol-simbol yang mudah dipahami. B. Data display penyajian data. Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Kalau data penelitian kuantitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, chart, piktogram, dan sejenisnya.
semakin mudah dipahami. Miles and Hammerman menyatakan yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat negatif. Disarankan dalam melakukan display data, selain dengan teks naratif, juga dapat berupa grafik, matrik, word, dan chart. Conclusion drawing. Miles and Hammerman menyatakan langkah selanjutnya adalah menarik kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti yang kuat mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang ditemukan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat penelitian kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang traceable. Oke, slide selanjutnya. 3. Analisis data selama di lapangan model Friedle. Proses penelitian kualitatif setelah memasuki lapangan dimulai dengan menetapkan seseorang informan kunci yang merupakan informan yang dibawa dan dipercayai mampu membuka pintu untuk memasuki dalam penelitian kualitatif. Analisis domain artinya memperoleh gambaran yang umum dan menyeluruh dari objek atau penelitian atau situasi sosial. Ditemukan berbagai domain atau kategori diperoleh dengan pernyataan grand dan minor. Penelitian penempatan domain tertentu sebagai pijakan untuk penelitian selanjutnya. Makin banyak domain yang dipilih, maka akan semakin banyak waktu yang diperlukan oleh peneliti. B. Analisis taksonomi. Domain yang dipilih tersebut selanjutnya dijabarkan menjadi lebih rinci. Untuk mengetahui struktur internalnya dilakukan dengan observasi terfokus. D. Analisis komponensial mencari ciri spesifik pada setiap struktur internal dengan cara mengontraskan antar elemen dilakukan melalui observasi dan wawancara terseleksi dengan pertanyaan yang mengontraskan. D. Analisis tema kultural mencari hubungan di antara domain domain dan bagaimana hubungan dengan keseluruhan dan selanjutnya dinyatakan ke dalam tema atau judul penelitian. Oke, slide selanjutnya bisa dibacakan oleh Mas Ramdan Silansia. Oke, baik. Ya. Selanjutnya adalah langkah analisis data. Sebelum data dianalisis, data kasar ada yang perlu diadministrasi secara jelas untuk memudahkan ketika seorang peneliti melakukan analisis dan merumuskannya ke komputer. Langkah ini disebut mempersiapkan data. Langkah yang penting yang baru perlu diambil dalam mempersiapkan hal ini. Yang pertama, melakukan scoring. Cara men-score yang paling baik adalah dengan dilakukan secara manual, karena lebih teliti dan memiliki sensitivitas tinggi bila terjadi penyimpangan. Akan tetapi, dalam jumlah yang besar seperti pengambilan skor dari hasil angket ujian masuk ke perguruan tinggi. Misalnya, cara yang paling tepat adalah menggunakan jasa komputer. Untuk mencapai tujuan tersebut, format angket disusun sedemikian rupa sehingga mesin komputer dapat membaca dengan mudah. Persiapan tersebut termasuk menggunakan pensil tertentu dan kertas yang format dan besarnya sudah tertentu pula. Prinsip metode melakukan scoring, baik yang dilakukan manual maupun komputer adalah sama. Yang perlu diperhatikan dalam scoring adalah perlu adanya ketepatan yang tinggi atau dengan kata lain, kesalahan yang ditimbulkan oleh prosedur scoring harus minimal.
Next. Yang kedua adalah persiapan kegiatan dalam langkah. Nah, persiapan ini antara lain satu, mengecek nama dan kelengkapan identitas pengisi. Yang kedua, mengecek kelengkapan data. Dan terakhir ada mengecek macam isian data. Yang ketiga ada tabulasi. Kegiatan dalam tabulasi ini antara lain, satu, memberikan skor terhadap item-item yang perlu diberikan skor. Yang kedua, memberikan kode terhadap item-item yang tidak diberi skor. Yang ketiga, mengubah jenis data, disesuaikan atau dimodifikasi dengan teknik analisis yang akan digunakan. Dan yang terakhir, memberi kode dalam hubungan dengan pengolahan data jika akan menggunakan komputer. Selanjutnya. Dilanjutkan, Mas. Siapa tuh? Yogi, Pak Yogi. Ya, lanjut. Selanjutnya di sini yang keempat adalah penerapan data sesuai dengan pendekatan penelitian. Pengolahan data yang diperoleh dengan menggunakan rumus-rumus atau artun yang ada sesuai dengan pendekatan penelitian. Untuk mempermudah cara mengikuti uraian pengolahan data, disajikan dengan sistematika yang telah dikemukakan pada bab 4 sebelumnya mengenai jenis-jenis permasalahan yang diajukan. Antara lain, yang pertama adanya problema untuk mengetahui status dan mendeskripsikan fenomenanya. Yang kedua, atau yang B, problema komparasi, yaitu problem yang bertujuan untuk membandingkan dua fenomena atau lebih. Selanjutnya yang C, yaitu problema untuk mencari hubungan antara dua fenomena yang keduanya sejajar, atau disebut juga bukan merupakan sebab akibat. Selanjutnya yang D, problema untuk melihat pengaruh suatu treatment atau ingin melihat hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Nah, selanjutnya terakhir itu penutup. Di sini kita menarik kesimpulan bahwa dalam penelitian kuantitatif, teknik analisis data yang digunakan sudah jelas, yaitu diarahkan untuk menjawab rumusan masalah atau menguji hipotesis yang telah dirumuskan dalam proposal karena ditanya kuantitatif. Maka teknik analisis yang menggunakan metode statistik yang sudah tersedia. Dalam penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam atau triangulasi dan dilakukan secara terus-menerus sampai datanya jenuh. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan. Langkah-langkah analisis data yaitu yang pertama melakukan scoring, yang kedua persiapan, yang ketiga tabulasi, yang keempat penerapan data sesuai dengan pendekatan penelitian. Ya. Selanjutnya dasar pustaka kita. Oke, berikut daftar pustaka dari materi-materi yang sudah kita rangkum. Demikian presentasi dari kelompok 5, kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin jika ada kelompok lain yang ingin bertanya, silakan ditanyakan. Kita punya batasan pertanyaan, satu kelompok, satu pertanyaan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.